Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Masih dalam keadaan sehat bugar di pagi ini ya. Walaupun masih dalam keadaan pandemi, kita belajar dalam pembelajaran jarak jauh. Ananda semua tetap semangat ya, berpikir positif, jangan sampai stres. Kalau stres nanti imun kita menurun, nah kita gampang dapat penyakit. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Muhammad Alif Riki sudah memimpin doa. Jangan lupa nanti absen ya. Jangan lupa absen diisi absensinya yang nanti akan Bapak share di classroom. Hari ini itu mempelajari tentang DHCP server ya. DHCP server. Nah, sebelum masuk dulu di kelas 10 udah pernah kan belajar tentang Ada Pak. Pernah, Pak. Siapa yang bisa menyebutkan lapisan-lapisan OSI itu? Lapisan OSI itu ada berapa lapis? 7, Pak. Nah, ada 7 ya. Nah, siapa yang bisa jawab lapisan apa-apa aja? 4 transport layer. Ya. 5 season layer. Ya. 6 presentation layer. Ya. Yang ketujuh application layer. Ya. Jadi ada 7 lapis. Nah, DHCP itu merupakan salah satu protokol ya. Nah, protokol itu berada pada lapisan ke-7, yang mana tadi disebutkan oleh teman Ananda tadi itu namanya adalah application layer. Nah, jadi DHCP merupakan Bapak tampilkan PowerPoint-nya. Dulu KD-nya ya. Nah, jadi KD-nya itu ada 2. Yang pertama itu mengevaluasi DHCP server. Kemudian yang kedua itu mengkonfigurasi DHCP server. Ya. Jadi ada 2 KD. Yang KD ya. Terlihat kan? Terlihat? Nah, Lihat Pak. jadi itu KD-nya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model discovery learning dan project based learning. Kita ada juga praktik itu merancang konfigurasi dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer sebelum melakukan praktik konfigurasi server. Nah, itu untuk tujuan pembelajarannya ada 3. Lanjut, kita masuk ke materi konsep DHCP server. Nah, siapa yang bisa kasih tahu Bapak gambar apa kegiatan yang sedang dilakukan di gambar ini? Coba, siapa yang bisa? Kasih tahu. Siapa tuh? Indri Pak. Oke, Indri. Gambar apa itu Indri? Sedang ngapain dia? Kalau menurut Indri itu gambar sedang melakukan jual beli yang berarti tukar menukar Pak. Dia membeli menggunakan uang lalu yang pembeli itu mendapatkan barang yang ia inginkan. Ya, betul Indri. Nah, ada lagi yang selain pendapatnya selain dengan Indri? Nah, pengertian dari DHCP itu DHCP merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol ya. Adalah sebuah layanan yang memberikan nomor IP secara otomatis kepada komputer yang memintanya, yang mana di sini disebut dengan klien. Nah, jadi konsep DHCP berikut ini
Apabila dalam sebuah jaringan diwajibkan memberi IP satu persatu dengan manual, maka akan memakan waktu yang sangat lama. Karena itulah, kita lanjut yang berikutnya. Itu kita lihat di cara kerjanya lagi ya. Nah, seperti ini cara kerja dari DHCP server. Ada di sini nih. Ini DHCP Discover. Nah, DHCP Discover ini itu klien mencari atau meminta IP kepada server. Apa-apa saja keuntungan DHCP server, Pak? Ya, keuntungannya yang pertama sudah pastikan yang tadi kita tidak perlu lagi men-setting IP secara manual. Jadi tidak repot kita lagi. Indri, Pak. Silakan Indri. Saat mengerjakan soal tadi, Pak, ada DHCP relay. Terus Ya. apa DHCP relay, Pak? Ya, bagus Indri. DHCP relay itu, dikatakan sebagai agen yang meneruskan IP address dari komputer klien ke server. Jadi dia meneruskan IP dari server ke klien yang berada pada jaringan yang berbeda. Jadi kalau misalnya ini tentang cara kerja DHCP relay ya. Masuk ke praktik merancang konfigurasi DHCP server. Yang mana di sini kita membuat topologi ya. In device. Ya, betul. In device ya. Nah, klik. Nah, yang mana yang server? Yang ini, ambil saja yang ini. Nah, jadi sudah dipasang. Kemudian bagaimana cara mengkoneksikannya? Yang mana nih yang harus dipilih? Udah habis waktunya, silakan. Siap. Ada yang sudah siap? Yang sudah siap? Ya, Pak. Udah, Pak. Ya. Sudah siap Indri? Sudah, Pak. Ada kesulitan? Kalau dalam topologi, insya Allah udah bisa, Pak. Alhamdulillah, udah bisa ya. Siapa lagi yang udah siap? Muhammad Alif udah siap? Udah, Pak. Udah. Ada kesulitan? Insya Allah dalam hal topologi tidak ada kesulitan, Pak. Ya. Kalau karena hanya merancang ya, nanti kalau ketika konfigurasi baru. Jadi ya, bikin berapa klien Mbak Maret? Saya bikin 3, Pak. Oh, 3 sama kayak tadi ya. Ya. Nah, Ada juga yang saya bikin 4. oh, bagus tuh berarti menambah perkembangannya tuh bagus. Itu berupa handout ya, handout. Nah, untuk apa? Handoutnya seperti ini. Ini handout ya. Jadi ini materi yang kita pelajari tadi. Silakan dibaca. Kemudian Anda kerjakan ini, bikin namanya di sini, kelasnya untuk pengetahuannya. Ada juga nanti Bapak masukkan evaluasi itu sebanyak 5 soal ya, cukup 5 soal aja dia. Apa kesimpulan yang dapat kita pelajari hari ini? Silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Ya, Pak. Ya, silakan Indri. Dengan menggunakan DHCP server ini, kita bisa mengatur IP secara otomatis tanpa harus menggunakan waktu yang banyak ataupun secara simple, Pak. Ya, bagus Indri. Terima kasih. Nah, siapa lagi? Coba. Alif Rifki. Terkoneksi secara otomatis, IP-nya dapat didapatkan secara otomatis dari server. Dan kita memudahkan memanajemen jaringan. Nah, itu tadi ya yang Bapak tambahkan. Kemudian untuk pertemuan berikutnya itu kita akan masuk ke materi tentang konfigurasi DHCP server menggunakan Debian 8 ya. Nah, itu. Kemudian Bapak tentukan itu cukup sampai di sini materi kita hari ini. Memang harus keluar rumah, ikuti protokol kesehatan, standar COVID-19,
berpikir positif ya, supaya Baiklah, sebelum kita menyudahi pertemuan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa mengikuti kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. terima kasih Muhammad Alif Riki. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan yang ingin keluar.